Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? I hope that all of you are in a pink condition. Alhamdulillah, we still have a chance today to meet in our online class and continue our studying. Well, before we start our class today, had better for us to pray first in order that all the knowledge we get will be useful for us. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, well, today our material is about giving instruction and prohibition. So, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada chapter 4, yakni tentang giving instruction and prohibition, atau memberi perintah dan larangan. Baik, mari kita mulai dengan poin yang pertama, yakni definisi atau pengertian dari instruction dan prohibition. Instruction itu sendiri memiliki makna perintah atau memberi perintah, yang mana itu artinya kita menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu. Seperti yang tertulis di sini, to tell how something should be done, atau untuk menceritakan atau memberitahu tentang bagaimana sesuatu harus diselesaikan atau dilakukan. Or is an expression to ask someone to do something, atau ekspresi untuk meminta atau menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Kemudian prohibition itu sendiri memiliki arti larangan, yang mana prohibition is a rule of forbidding something, merupakan aturan untuk melarang sesuatu. Or is an expression to ask someone not to do something, atau ekspresi untuk meminta seseorang untuk tidak melakukan sesuatu. So, to ask someone to do something we use instructions, and to ask someone not to do something we use prohibition. Jadi kebalikannya ya, instruction berarti kita menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu, dan prohibition artinya kita melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Bisa dipahami bukan? Oke, lanjut pada cara-cara atau forms yang bisa kita gunakan dalam memberi perintah. Di sini kita memiliki dua tipe kalimat dalam mengungkapkan kalimat perintah or giving instruction, yakni kalimat verbal atau kalimat yang menggunakan kata kerja, dan nominal atau kalimat yang tidak menggunakan kata kerja atau biasanya menggunakan adjektif atau kata sifat. Nah, untuk form yang pertama yakni ada verb one atau kata kerja pertama plus object. Adapun contohnya yang pertama, open the door. Open di sini artinya buka dan the door artinya pintu. Open menunjukkan kata kerja atau verb dan the door merupakan objeknya, artinya buka pintu atau bukalah pintu. Dan yang kedua ada close the window. Nah, di sini juga sama. Close merupakan kata kerjanya atau verbnya dan the window merupakan objeknya, artinya tutup jendela. Kemudian ada turn on the light. Nah, artinya nyalakan lampu. Untuk form yang selanjutnya ada let's plus verb one plus object. Nah, let's di sini berasal dari kata let us yang artinya ayo atau mari kita. Contohnya di sini ada let's go out, mari kita pergi. Let's sing a song, mari kita menyanyikan sebuah lagu. Let's play a football, mari kita bermain sepak bola. Yang mana let's artinya mari kita. Kemudian ada kata kerja go, sing, dan play, lalu dilengkapi dengan objeknya. Yang ketiga ada please plus verb one plus object. Nah, form ini digunakan untuk memperhalus atau agar membuat kalimat kita terdengar lebih sopan. Nah, contohnya, please listen to me. Tolong dengarkan aku. Clean your room, please. Tolong bersihkan kamarmu. Dan kemudian ada open the door, please. Tolong buka pintunya. Nah, kata please ini boleh diletakkan di depan atau di belakang. Maknanya tidak akan berubah dan tetap berfungsi untuk membuat kalimat kita terdengar lebih sopan. Nah, selanjutnya yakni tipe nominalnya. Nah, formnya ada be plus adjective atau kata sifat, dan be ini merupakan to be yang posisinya memang tidak bisa dipisahkan dengan adjektif. Di mana ada adjektif juga pasti ada to be dalam kalimat tersebut sebelum kata adjektif disebutkan. Nah, di sini contohnya ada yang pertama be careful, hati-hati, be patient, bersabarlah, dan be a good student, jadilah siswa yang baik. Nah, itu semua seperti careful, patient, dan good student merupakan kata sifat atau adjektif.
Lalu di sini juga ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk membuat kalimat perintah kita menjadi lebih halus dan sopan. Untuk form yang pertama yakni dengan menggunakan modal could. Nah, rumusnya could plus you plus verb one plus object. Could di sini bisa diartikan sebagai dapatkah atau bisakah. Untuk contoh kalimatnya, could you close the door? Bisakah atau dapatkah kamu menutup pintu? Nah, kemudian ada juga untuk form yang kedua, yakni menggunakan would or do. Untuk rumusnya, do or would plus you plus mind plus verb ing plus object. Kemudian untuk contohnya di sini ada yang pertama, do you mind closing the door? Apakah kamu tidak keberatan untuk menutup pintu? Kenapa di sini menggunakan verb ing? Karena memang rule-nya setelah kata mind kita harus menggunakan verb ing, kecuali jika kita menambah imbuhan to setelah mind, barulah kita menggunakan verb one. Contohnya, do you mind to close the door? Nah, dan artinya juga sama. Apakah kamu tidak keberatan untuk menutup pintu? Nah, seperti itu. Dan untuk contoh yang kedua yakni would you mind closing the door? Nah, ini sebenarnya juga memiliki arti yang sama seperti contoh yang pertama. Akankah kamu keberatan untuk menutup pintu? Atau bisakah kamu menutup pintu? Jadi kalian bebas menggunakan kata yang mana saja, yang penting kalian harus memerintah seseorang atau memberi perintah kepada seseorang dengan kata-kata yang sopan. Nah, untuk yang rumus yang terakhir yakni ada would plus you plus mind plus not plus verb ing dan plus object. Sebenarnya ini cara yang sama seperti rumus yang sebelumnya, hanya saja rumus ini menggunakan not atau lebih tidak to the point seperti contoh-contoh sebelumnya. Dan bisa dibilang bahwa form ini merupakan cara pengucapan yang lebih sopan lagi daripada contoh yang sebelumnya. Contohnya, would you mind not leaving the door open? Nah, artinya, bisakah kamu tidak membiarkan pintunya terbuka? Nah, maksud dan tujuannya sebenarnya sama bukan dengan contoh yang di atas, hanya saja beda di cara pengucapannya. Oke, lanjut pada poin yang selanjutnya yakni how to give prohibition atau bagaimana cara memberi larangan. Di sini kita memiliki 3 form atau cara untuk melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Dan ciri dari prohibition itu sendiri ialah biasanya selalu diawali dengan kata don't yang berasal dari kata do not, dan juga no yang artinya jangan, tidak boleh, atau dilarang. Untuk form yang pertama yakni ada don't plus verb one plus object. Untuk contohnya, yang pertama, don't open the window, jangan buka pintu. Don't step on the grass, jangan menginjak rumput. Don't make a noise, jangan berisik, atau bisa juga dilarang berisik, sama saja ya. Dan yang kedua yakni untuk kalimat nominalnya dengan rumus don't plus be plus adjective plus object. Kemudian contohnya yang pertama, don't be angry at me, jangan marah padaku. Don't be late, jangan terlambat. Don't be jealous, jangan cemburu. Kalau yang pertama menggunakan verb atau kata kerja, maka yang kedua ini menggunakan adjective atau kata sifat. Dan angry, late, dan jealous merupakan kata sifat atau adjective. Dan untuk form yang ketiga yakni menggunakan kata no. Nah, rumusnya sendiri yaitu no plus verb ing. Contohnya yang pertama, no sleeping, jangan tidur, atau tidak boleh tidur, atau dilarang tidur, sama saja ya. Kemudian ada no smoking, dilarang merokok. No eating, jangan makan. No fishing, dilarang memancing. No entering, dilarang masuk. Dan no talking, dilarang berbicara. Nah, pada poin selanjutnya yakni tentang respon-respon yang bisa kita gunakan jika ada seseorang yang memberi kita instruksi atau menyuruh kita untuk melakukan sesuatu. Kita bisa menolak atau bahkan menerimanya. Adapun contoh-contoh respon yang bisa kita gunakan jika kita menerimanya atau menyetujuinya adalah yang pertama ada okay,
baiklah. Alright, sama artinya baiklah. Kemudian ada sure, tentu. No problem, tidak masalah. Dan of course I will, tentu aku akan. Kemudian jika ingin menolak, kalian bisa bilang I'm afraid I can't, aku takut aku tidak bisa. Kemudian I'm sorry but I can't, maaf tapi aku tidak bisa, dan lain sebagainya. Kalian boleh bereksplorasi sendiri. Nah, di sini terdapat 3 contoh dialog yang kalian juga bisa lihat di buku paket kalian masing-masing pada chapter 4. Untuk dialog yang pertama, Dayu, thanks for the purse, I like it. Dayu, terima kasih dompetnya, aku suka. Open it please, there is something in it. Bukalah, ada sesuatu di dalamnya. Nah, kemudian yang kedua, open it now Lina, I hope you like it. Bukalah sekarang Lina, aku harap kamu menyukainya. Sure, alright, let me open it now. Tentu, baiklah, aku akan membukanya sekarang. Nah, seperti yang sudah dilihat pada dialog pertama, yaitu di situ ada beberapa contoh kalimat instruction sudah saya garis bawahi berwarna merah. Itu tandanya kalimat tersebut merupakan kalimat instruction. Ada open it please, kemudian open it now Lina, dan let me open it now. Nah, untuk lanjut kepada dialog yang kedua, Udin, let's go out. Don't be lazy. Get up and have some exercise outside. Udin, ayo keluar. Jangan malas, bangun dan berolahraga di luar. Okay, wait, let me put on my shoes. Baiklah, tunggu, biarkan aku memakai sepatuku. Selanjutnya, Benny, leave that for a while and let's go out for some exercise. Benny, tinggalkan itu sebentar. Ayo keluar dan berolahraga. Okay, wait, let me put it in the bag first. Baiklah, tunggu, biarkan aku memasukkannya ke dalam tas terlebih dahulu. Di dialog yang kedua ini ada banyak kalimat instruksi yang saya garis bawahi merah seperti let's go out for some exercise, dan yang berwarna biru merupakan contoh kalimat prohibition seperti don't be lazy atau jangan malas. Nah, untuk contoh kalimat instruksi lainnya bisa kalian cermati pada gambar dialog yang kedua ini. Kemudian untuk dialog yang terakhir, Lina, it's a break time. Stop working. Let's go out for some fresh air. Lina, ini waktunya istirahat. Berhenti bekerja. Ayo keluar untuk mendapatkan udara segar. Okay, a little bit more. Just wait a minute please. Okay, sedikit lagi, tunggu sebentar. Dan lanjut, Siti, let's join the boys in the yard. Siti, ayo bergabung dengan anak laki-laki di halaman. Yes, but please wait for Lina. She'll be here in a minute. Ya, tapi tunggu Lina, dia akan kesini sebentar lagi. Oke, pada dialog yang ketiga ini juga ada satu contoh kalimat prohibition yang saya garis bawahi biru, yakni stop working, berhenti bekerja. Dan untuk kalimat instructionnya yang bergaris bawah merah ada let's go out for some fresh air, let's join the boys in the yard, dan yang lainnya. Bisa kalian cermati di gambar dialog yang ketiga ini. Okay, that's enough for the explanation about giving instruction and prohibition. Do you guys have any questions? If yes, you can ask me in WhatsApp group or Google Classroom. Jika ada pertanyaan, kalian bisa bertanya melalui WhatsApp group atau Google Classroom yang sudah disediakan. So, before we close our study today, let's read Hamdalah together. Hopefully that it will be barakah for all of us. Alhamdulillahirabbil alamin. That's all from me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.